Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Istriku tak bisa hamil, aku menceraikannya. Di hari perceraian, dia memberi hadiah misterius. Seketika aku menyesal dan menangis sedih. Aku dan istriku Dinda telah menikah selama 10 tahun. Sekarang setelah kami cerai, aku menyadari bahwa waktu telah mempermainkan aku. Aku merasa kehilangan dia, tiba-tiba aku merasa hidup itu membosankan. Aku pertama kali bertemu dengan istriku di sekolah menengah, dan setelah lulus sekolah menengah, dia pergi ke selatan untuk bekerja, sementara aku melanjutkan ke perguruan tinggi. Aku adalah satu-satunya mahasiswa di desa kami, tapi sayangnya ayahku mengalami kecelakaan di tambang batu bara ketika aku masih mahasiswa tahun kedua. Tabungan keluarga habis, aku juga dengan terpaksa untuk berhenti sekolah. Namun, Dinda pergi dari selatan ke utara untuk kembali ke kampung halaman, naik kereta selama 2 hari 2 malam, dan pulang untuk menemuiku, untuk menyerahkan buku tabungan kepadaku. Dia berkata, "Kamu adalah kebanggaan desa kami, dan kamu juga kebanggaan saya. Jangan menyerah, pergi sekolah, kamu bisa memakai uangku dulu." Sejak itu, dia menyewa rumah di dekat sekolahku dan tinggal bersamaku. Dia membantuku belajar dan merawat melayani semua kebutuhanku. Sejujurnya, aku berterima kasih padanya dari lubuk hatiku yang paling dalam. Setelah lulus dari universitas, aku bergabung dengan perusahaan yang bagus, tapi istriku kembali ke kampung halaman karena ibunya sakit. Dengan cara ini, kami telah menjalin hubungan jarak jauh selama 3 tahun. Pada saat itu, aku sudah menyadari bahwa sebenarnya ada jarak yang jauh di antara kita. Tidak ada topik yang sama, dan dia sendiri merasa bahwa dia tidak baik dan sering merasa sangat rendah diri. Tapi saat itu saya masih sangat mencintainya. Saya sangat berterima kasih padanya, jadi kami menikah. Setelah menikah, dia datang untuk tinggal di kota bersamaku. Karena dia tidak dapat menemukan pekerjaan, dia membuat kerajinan tangan di rumah untuk mendapat uang tambahan. Pada tahun 2008, aku mengundurkan diri dari pekerjaan dan memulai bisnis sendiri. Bisnisku tidak berjalan dengan baik. Sayangnya pada saat itu, Dinda hamil. Aku pikir itu bukan waktu yang tepat untuk memiliki anak, jadi saya memintanya untuk menggugurkan bayinya. Pada tahun 2009, bisnisku mulai berkembang. Istriku hamil lagi, tapi pada saat itu karena aku masih banyak hutang, aku bersikeras untuk tidak punya anak. Istriku dengan terpaksa pergi ke rumah sakit lagi. Baru pada tahun 2012, bisnisku akhirnya stabil. Aku mulai berencana untuk punya anak, tapi istriku malah tidak bisa hamil-hamil. Pada hari itu, dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kata dokter, kemungkinan dia hamil lagi sangat kecil. Karena alasan ini, suasana hatiku jadi tidak nyaman. Kami sering bertengkar, ditambah lagi desakan orang tuaku yang sudah lanjut usia, yang ingin cepat memiliki cucu. Mungkin karena tekanan ini, saya mengajukan gugatan cerai. Awalnya dia tidak setuju dan pulang ke desa dan membuat keributan dengan orang tuaku. Karena kecewa dengan istriku, aku menjalin hubungan dengan seorang karyawan wanita di perusahaanku. Saat itu hubungan antara aku dan istriku sudah tidak harmonis lagi. Kami bertengkar setiap hari. Agar bisa cepat menceraikan istriku, aku mengirimnya foto perselingkuhanku dan akhirnya dia mengajukan cerai padaku. Pada hari kami bercerai, dia mengajak aku untuk makan bersama, tapi aku tidak setuju. Setelah perceraian, dia memberikan amplop besar kepadaku. Saya tidak pernah menunjukkan ini kepada Anda. Anda tidak pernah mempedulikan saya selama bertahun-tahun. Anggap saja itu sebagai hadiah terakhir yang saya berikan kepada Anda. Setelah itu, dia memelukku dan bertanya, apakah aku benar-benar tidak ingin menjaganya? Aku hanya diam dan tidak menanggapinya, jadi dia pergi. Ketika aku membuka amplop itu ternyata catatan medis. Aku terkejut, ternyata dia telah mengandung bayiku 4 kali. 2 yang pertama pada tahun 2008 dan 2009, dan 2 yang terakhir pada 2010. Tapi dia tidak pernah mengatakan padaku dan bahkan tidak memintaku untuk pergi ke rumah sakit bersamanya. Ternyata dia tidak bisa hamil dan pelakunya adalah aku. Aku menelponnya hari itu juga dan bertanya mengapa dia tidak memberitahu. Dia mengatakan bahwa aku sangat fokus pada bisnisku sehingga saya sama sekali tidak peduli padanya. Dia juga tahu bahwa bayinya akan lahir pada waktu yang tidak tepat, jadi dia membuat keputusan sendiri untuk menggugurkan bayi kita. Pada saat panggilan telepon, hati saya bergetar.
Dia pergi ke rumah sakit untuk mengeluarkan anak kami, dan dia masih bekerja di rumah tanpa lelah. Dia tidak pernah mengeluh padaku, dia bahkan tidak pernah merawat tubuhnya dengan baik. Aku ingin kembali dengannya, tapi pacarku yang sekarang hamil dan orang tuaku mendesak aku untuk menikah. Tapi yang aku pikirkan adalah mantan istriku, apa yang harus aku lakukan? Hanya setelah perceraianku, aku tahu bahwa dia sangat baik, aku benar-benar sangat merindukannya. Mantan istriku hingga sekarang belum juga menikah lagi, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa memaafkanku dan bagaimana cara mendapatkan pengampunannya. Begitu seorang wanita yang lembut dan berbudi luhur memutuskan untuk bercerai, dia biasanya sudah putus asa dan akan melepaskan pernikahannya hanya ketika dia sudah kecewa. Jika istri Anda tidak benar-benar mencintai Anda, dia tidak akan berkompromi lagi, mendukung studi dan pekerjaan Anda tanpa keluhan, dan dia bersedia menjadi wanita tak dikenal di belakang Anda. Dan pacar Anda saat ini, ketika Anda dan istri Anda bercerai, memilih untuk bersama Anda, saya kira dia memiliki mentalitas untuk memanfaatkan. Jika Anda tidak memiliki karir dan kesuksesan seperti saat ini, dia mungkin tidak akan mau bersama Anda. Jadi siapa yang benar-benar mencintaimu, kamu harus sangat jelas di hatimu. Pria yang sukses, selain terus berjuang untuk karirnya sendiri, juga terus belajar memikul tanggung jawabnya. Jangan membuat alasan untuk perselingkuhan Anda, bukan karena mantan istri Anda tidak cukup baik, tapi Anda tidak cukup kuat dalam pengendalian diri. Bukan karena mantan istrimu tak cukup mencintaimu, hanya saja sifatmu yang memang seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.